Oke, Iya, Pak. saya kira sudah cukup, Bapak Ibu wartawan. Aku butuh mama karena untuk support ya, gitu. Karena tadi malam juga mamaku sampai nginep di rumah, gitu. Karena Support sekeluarga. tahu ya, aku mungkin tahu aku sedihnya kayak apa, ya. Bener-bener kayaknya nggak nyangka banget hal ini tuh bisa terjadi sama aku, ya seperti yang aku bilang nih, yang aku nggak sangka, orang yang apa ya, yang tidak aku sangka, yang aku harap dia selalu menjaga aku, malah menjadi orang yang paling menyakiti aku. Nah itu dia. Jadi di saat seperti ini ya mau bagaimanapun juga saya harus kembali ke keluarga dong. Gitu. Keluarga terdekat saya, support system saya nomor satu ya orang tua saya. Saya cuma punya mama saya aja nih. Jadi, saya pada saat mediasi pertama nih, saya tekankan lagi ke Pak Hakim itu saya tidak mau. Saya tidak mau lanjut, saya sampai bilang 3-4 kali saya tidak mau. Tapi dari pihak pengadilan juga berusaha untuk ibaratnya membuat yang terbaik. Akhirnya adalah mediasi lanjutan. Makanya adalah hari ini gitu loh. Jadi bukannya lebih ke gagalnya, tapi lebih ke apa ya? Ini usaha yang paling terakhir lah. Memang menurut aku kayaknya ini juga sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Kan saya sudah bilang dari awal sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak ada perbaikan. Jadi namanya rumah tangga kan kita harus bekerja di kedua belah pihak. Saya nggak bisa berjuang sendiri nih, bener nggak? Gitu loh. Jadi pada saat saya sudah nyerah, saya udah nggak mau. Gitu loh. Karena saya sudah memberikan kesempatan udah berkali-kali. Pada saat saya sudah toleransi ya sudah habis, kesabaran saya sudah habis ya sudah, saya nggak mau. Salah satu di gugatan saya ya saya itu ya memang cekcok itu pastinya ada dugaan perselingkuhan ya. Jadi sekarang saya buka nih, awal-awalnya sekarang saya masih menutupi ya teman-teman ya. Saya di gugatan cerai saya, dan sekarang saya buka memang ada dugaan perselingkuhan. Gitu. Jadi buat saya udah capek ya, capek menutupi. Saya menutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik. Sekarang saya nggak mau. Sering banget setiap kali kita cekcok, ribut, marah, dia nggak pulang. Jadi sometimes tuh saya udah tahu nih Mbak, polanya dia tuh hari Kamis udah ngajakin ribut supaya apa? Jumat, Sabtu, Minggu nggak pulang gitu. Ntar Senin pulang dia tiba-tiba cuma telepon, saya mau pulang, jangan ngajak saya ngomong, jangan bahas apapun. Jadi buat saya kayak oh ya udah, saya ikutin sih selama berapa tahun 2020 itu sampai 2021 saya ikutin. Oh ya udah oke. Karena saya orangnya males ribut ya. Saya males ribut demi balik lagi demi anak-anak. Terus kita tiba-tiba ntar weekend kita pergi bareng. Ya udah. Jadi buat saya ya sudah deh, mungkin saya harus faking, benar gak sih? Harus berpura-pura untuk bahagia. Bukan buat publik ya, tapi buat anak-anak. Tapi lama-lama saya capek juga nih, apalagi saya diperlakukan tidak adil, kasar tuh dari berbagai macam cara ya, perkataan ya di WhatsApp, iya dong, perkataan di WhatsApp juga seperti apa itu Mbak. Kalau saya tanya pulang apa enggak, itu kayak apa balasannya ke saya. Ya sebenarnya gini ya teman-teman, kejadiannya ini bukan yang pertama. Ya, kejadian bukan yang pertama. Di tahun 2019 juga sudah ada kejadian yang sudah ada yang pertama ya, dengan seorang wanita yang which is itu istri orang juga. Ya, jadi itu kejadiannya juga udah beberapa tahun yang lalu ya, dari 2016 ya setahu saya. Nah, itu ketahuan sama saya ada sampai 2019. Nah, ya udah itu aja. Awal-awal sih gitu, nangis, nanyain papa kemana, tapi lama-lama anak saya udah terbiasa ya. Terus awal-awal saya masih suka telepon, anak dedek nyariin kamu nih, anak nyariin kamu. Terus awal-awal saya malah dibalikin, kamu jangan cari alasan deh,
biar telepon saya, biar cari saya karena alasannya anak. Nah, kayak gitu kan udah nggak sehat ya Mbak. Jadi lama-lama awal-awal saya, oh yaudah deh. Tapi lama-lama saya, yaudah. Akhirnya saya benar-benar kasih pengertian ke anak saya. Udah, jangan apa lagi sibuk, apa lagi kerja. Gitu aja sih. Yang ketahuan sama saya sih ada yang saat itu dan saat ini gitu. Itu dengan wanita yang sama Orang atau yang sama berbeda? Mbak Dena? Beda dong. Mbak, kan media maksudnya pemberitaan gencar dengan wanita yang si Ono gitu. Benarkah dengan sosok yang Ana? Nah, saya nggak mau ngomong deh. Ya, pokoknya ya teman-teman. Sebenarnya sering ya mah lihat aku lebam ya. Tapi mama akhirnya diem aja. Terus apa mah? Mamaku selalu gini, ya awal-awal ya mama tuh support banget. Jujur aku tuh salut juga. Mama bilang, Teh itu kan pilihan kamu. Itu suami yang kamu pilih. Ya sudahlah, terima aja, beneran. Sampai aku bingung, kok mama begini banget ya. Tapi lama-lama akhirnya dia juga ya udah habis juga kesabarannya. Ini pilihannya ya kan, pilihannya dia yang dibela-belain segala macam ya, sekarang dia disakiti oleh pilihannya sendiri. Tapi kan ini anak perempuan satu-satunya, pasti keluarga. Saya sekolahin sampai tinggi-tinggi, ya kan? Menurut saya anak saya cantik. Kenapa dia harus, dan kehidupannya tuh nggak bermasalah gitu ya. Mengurus anak bagus, setia. Kenapa itu sampai mendapatkan perlakuan begini? Perlu diketahui bahwa foto itu tidak menceritakan fakta sebenarnya. Keadaan sebenarnya nggak seperti itu. Bukan hanya Bu Dena, tapi ada juga dari pihak IJ. Nah, sebenarnya fakta itu juga bukan masalah kekerasan. Kalau masalah kekerasan, ungkapkan dong visumnya. Nggak ada kekerasan dari situ. Kalau masalah kekerasan, laporin dong. Kok dia bilang ini bukan laporan saya terus diumbar. Kalau emang mau sidang, mau bukti gitu, ya ke pengadilan. Jangan di media. Nah teman-teman pernah tanya nggak itu dia ada bukti visumnya nggak? Ya pada saat itu satu. Terus ada lukanya nggak? Iya. Kalau KDRT itu kan harus ada apa mas? Ada Rasa sakit ya? Rasa sakit, menimbulkan rasa sakit ya. Kalau ada rasa sakitnya visum lah. Laporin lah. Ya. Pemicunya ya pada saat itu kayaknya ya saat itu apa ya? Oke. Ya mungkin saat itu saya tahu kalau ada wanita idaman lain. Iya. Ya. Cemburu, ada wanita idaman lain. Ending dari masalah itu juga baik-baik lagi kok. Iya. Berpelukan, apa berkeluarga dengan baik lagi. Nggak ada yang mempermasalahin itu. Yang jadi permasalahan ini foto nggak jelas tahunnya berapa, ada disimpan. Motifnya apa? Kok suami istri ada motif seperti itu? itu kan Itu nggak seperti foto, ya? Nggak seperti apa yang di foto. Itu diedit. Apa? Mungkin ada dugaan diedit apa gitu. Mungkin barbel hanya diangkat, kalau dihantamkan ke kepala pasti ada luka, pasti ada polisi di situ, mungkin ada korban, ada kematian di situ. Berarti di sini Mbak Dena membantah adanya kekerasan saat itu atau bagaimana Mbak? Iya, membantah dong. Membantah dong. Berarti tidak melakukan yang seperti ada yang Tidak melakukan kejahatan dalam rumah tangga, KDRT. Tapi memang di kamar itu bener ada CCTV ya Mbak? Nah, itu kan motif aneh kan? Masa di dalam kamar ditaruh CCTV? Mbak Dena nggak tahu kalau ada CCTV? Ya, nggak merhatiin lah. Dan sebenarnya ini gini ya, saya juga sebenarnya nggak mau ini sangatlah menyayangkan terjadi. Saya juga nggak mau ya kayak ini sampai ke apa ya terbuka seperti ini ya kan. Kalau misalnya saya keluarin bukti yang saya punya, pasti juga akan shock nih gitu loh. Masa saya harus mengeluarkan bukti yang saya punya sih? Masa sih dalam rumah tangga gitu melupakan hal-hal yang manis, yang dibuka cuman aib-aib doang dalam rumah tangga. Nggak baik lah. Gimana untuk masa depan anak-anak, terus bagaimana nama baik keluarga, ini semua kan
akhirnya keganggu, menyayangkan atas kejadian ini. Tapi kita berani untuk mengungkap kebenaran gitu ya. Nanti akan dilihat ini sama tim kuasa hukum saya videonya ya. Tapi ini hanya buat konsumsi teman-teman ya. Iya. Ini cuma bahan tandingan. Saya akan kasih lihat satu kali ya. Pembandingnya. Ya, cuman sebagai bahan pemberitaan ya, bukan dan sebagai bahan pemberitaan yang berimbang. Agak didiriin bang supaya nggak cahayanya. Satu, dua, tiga. Oh, bisa di-setel nggak, Bang? Yuk, lanjut yuk. Itu bulan Mei ya. Iya. Bulan Mei itu Naik saya semua. sudah lebam-lebam ya. Jadi lebam-lebam, Handphone kemudian munduran dong, Sari. setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Setelah itu saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya. Saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya, karena mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya. Di situ baru 7 harian, kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya. Seperti biasa dia mau pergi dari rumah, dia gedor-gedor, akhirnya kejadian lah seperti video ini. Ini teman-teman Kedepanan Nanski. Saya juga sebenarnya udah nggak mau ya, tapi ini ada beberapa chat yang saya juga sudah print ya, sampai sebenarnya sih agak lebih tebel ya. Tapi ini yang apa ya? Mungkin saya kasih taunya kalau setiap kali saya komunikasi sama dia itu selalu bahasanya seperti ini. Jam 10 malam ya. Iya, nggak syuting. Emang kenapa? Sudah break. Emang kenapa? Mau nggak kerja? Emang kenapa? Gitu ya. Kemudian kalau saya bahas nih jam 4.52 pagi ya, dia tiba-tiba fotoin orang, emang di mana, pulang nggak? Dia fotoin lah kru sakit jiwa kau Dena, angkat dong opung gitu. Itu rumah perjuangan gue, awas kau ya. Aku balik kita ribut, besok gue bisa tidur di luar. Nah itu salah satunya aja. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kau pikir kau begini makin baik hati, umat lagi. Anjrit dibilangin syuting sampai segini. Setiap hari mbak, setiap hari pulang syuting itu jam 4 pagi, jam 5 pagi ya. Saya sebagai istri mau bagaimana ya. Jadi saya juga ngerasa saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong semenjak zaman pacaran, saya tahu lah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak, ini mah jam segini udah bersih. Maksudnya gimana pak? Ya jam 12, jam 1 lah maksimal. Ya memang, apalagi lagi PPKM gini, pasti pekerjaan semua diminimalisir, bener gak? Jadi buat saya saat itu sempat saya setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu, tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Selama ini saya harus diem. Saya itu bahasanya jadi kayak saya seperti kayak dibully ya mas ya. Saya seperti dibully, saya diancem, disuruh jadi istri tuh harus diem. Nah, pada saat saya akhirnya memberikan caption atau kayak berontak lah ya, mulai berontak di caption Instagram saya, mulai itu dia, kok kamu begini gitu. Maunya dia saya menjadi istri tuh yang diem aja. Jadi dia asik di luar sana,
secara status dia masih ada saya buat anak-anak. Nah kayak gitu kan buat saya nggak adil dong. Jadi itu aja sih paling ya. Jadi buat saya sampai detik ini saya harus menahan. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu. Tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas ya. Saya juga toleransi saya udah besar banget nih. Saya selama berapa tahun ini nutupin banget gitu loh tentang perselingkuhan ini atau apa. Kalau perkara dia nggak ngaku atau apa ya itu hak dia. Tapi hak saya juga sekarang untuk mengungkapkan kebenaran gitu loh. Saya sebagai istri diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan kasar, saya nggak terima. Itu ya pasti. Mediasi pertama sampai mediasi hari ini saya bilang saya nggak mau gitu loh. Ya jangan kan sini Mbak sebagai seorang wanita masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini, nggak dah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya